Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2022 akan menjelaskan kepada kalian terkait sejarah Karimun dan kaitannya dengan teori kutub pertumbuhan François Perroux dan teori kutub pembangunan yang terlokalisasi Bodenfield. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui di mana posisi Pulau Karimun berada. Pulau Karimun adalah salah satu pulau yang terletak di Kepulauan Riau. Pulau ini juga berdekatan dengan beberapa negara, yaitu seperti Malaysia dan Singapura. Oke, kita sudah tahu di mana Karimun berada. Selanjutnya, kita akan membahas Karimun berdasarkan sejarah kesultanannya hingga sekarang. Sejarah Karimun sejak kesultanan hingga sekarang. Karimun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Ibu kota Karimun sendiri ialah Tanjung Balai Karimun. Awalnya pada tahun 1409 sampai 1511, Kesultanan Melayu Malaka berdiri. Namun sayangnya pada tahun 1511, Portugis bisa menaklukkan Malaka. Pada masa kekuasaan Portugis, Pulau Karimun merupakan salah satu daerah yang menjadi pangkalan Portugis dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Nah, hal inilah yang menyebabkan jalur pelayaran di sana cukup ramai. Kemudian pada tahun 1528, Kerajaan Johor Lingga didirikan. Kerajaan Johor Lingga merasa daerah Karimun adalah daerah yang memegang peranan cukup penting di pelayaran. Maka daripada itu, pada tahun 1637, Kerajaan Johor Lingga mulai menyerang dan merampas kapal-kapal Portugis, yang pada akhirnya mereka memenangkan perang tersebut. Lalu mereka mengambil alih Pulau Karimun serta memulihkan perdagangan antar bangsa. Karimun sendiri pun menjadi daya tarik bangsa asing karena menyediakan peluang perdagangan yang baik. Tak hanya itu, Karimun juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang bagus dan layak. Namun sayangnya pada tahun 1824, Kesultanan Johor Riau mengalami perpecahan wilayah atas perjanjian yang disetujui oleh Britania Raya dan Belanda. Yang kemudian dari perpecahan ini melahirkan kerajaan baru bernama Kesultanan Riau Lingga. Perpecahan yang terjadi ini mendorong pemimpin Riau Lingga menyatukan penduduk yang sudah tercerai-berai. Akibatnya, Karimun yang merupakan salah satu wilayah kekuasaan Riau Lingga turut menjadi ramai dan banyak orang yang juga datang untuk berniaga. Nah, keadaan ini pun terus berkembang hingga ditemukannya pertambangan timah. Dengan adanya pertambangan ini juga turut menambah keramaian di Pulau Karimun. Pertambangan timah sendiri awalnya dikelola oleh Kerajaan Riau Lingga bersama dengan Belanda. Hingga pada akhirnya pertambangan ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Secara singkat dapat digambarkan polanya sebagai berikut. Portugis membuat jalur perdagangan. Perdagangan mendatangkan pendatang baru. Pendatang baru menemukan timah dan membuat tambang timah. Perpindahan pengelolaan tambang timah ke pemerintahan Indonesia. Pusat pertumbuhan dapat diartikan sebagai wilayah-wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan pesat, sehingga dijadikan pusat pembangunan yang selanjutnya memengaruhi perkembangan wilayah di sekitarnya. Nah, pusat pertumbuhan ini memunculkan beberapa teori. Dua di antaranya adalah teori kutub pertumbuhan oleh François Perroux dan teori kutub pembangunan yang terlokalisasi oleh Bodenfield. Teori kutub pertumbuhan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan hanya di lokasi-lokasi tertentu. Alasannya, karena daerah tersebut memiliki modal dan sumber daya yang lebih besar, baik dalam hal infrastruktur, modal manusia, atau sumber daya alam. Inilah yang membuatnya lebih mungkin menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Ciri dari pusat pertumbuhan adalah adanya keberagaman aktivitas perekonomian. Aktivitas tersebut diantaranya adalah perumahan, perdagangan, perindustrian, pelabuhan, gudang, distribusi, hiburan, dan sebagiannya. Aktivitas tersebut memberi fasilitas dan kemudahan, sehingga menimbulkan daya tarik dari berbagai kalangan untuk datang ke daerah tersebut.
Sementara itu, teori kutub pembangunan yang terlokalisasi masih menjelaskan hal yang sama mengenai kutub pertumbuhan. Namun, perbedaannya adalah Bodeville menjelaskannya sebagai suatu pengelompokan atau aglomerasi geografis dari berbagai kegiatan. Pengelompokan kegiatan ini kemudian akan menuju suatu pusat pertumbuhan dan selanjutnya menjadi pusat pembangunan. Selain itu, teori ini juga menjelaskan dampak dari adanya pembangunan di tata ruang geografis. Jika kita kembali melihat sejarah Pulau Karimun, kita akan menemukan bahwa kutub pertumbuhan yang menjadi awal berkembangnya Kabupaten Karimun hingga saat ini adalah jalur pelabuhan dan ditemukannya timah. Dampak dari keberadaan timah sendiri telah memicu kegiatan pertambangan, sehingga wilayah Kabupaten Karimun yang saat itu berkembang sebagai jalur perdagangan dan pelayaran menjadi ramai didatangi dan mulai memiliki konsentrasi ekonominya sendiri. Untuk melihat kutub-kutub pertumbuhan dan dampaknya di Kabupaten Karimun, dapat kita lihat pada peta berikut. Timah, granit, galangan kapal, industri dan tambang, wisata, perdagangan atau pelabuhan untuk satu kabupaten. Selanjutnya, dampak-dampaknya dapat dijelaskan sebagai berikut. Kelompok pertama, yaitu kelompok industri dan tambang. 1. Terjadi aglomerasi dan migrasi penduduk di sekitar perusahaan. 2. Penyerapan tenaga kerja dan lapangan kerja, baik tenaga kerja bagi perusahaan maupun ekonomi penduduk yang berada di sekitar perusahaan. Ketiga, pembangunan infrastruktur seperti sekolah oleh perusahaan Karimun Granit dan rumah sakit Bakti Timah oleh PT Timah. Dan yang keempat, dampak lainnya adalah terjadi kerusakan lingkungan seperti pengerusakan landscape dan polusi. Yang kedua, kelompok wisata. 1. Peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat seperti di sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan industri kreatif. Kehadiran wisata seringkali mendorong pengembangan infrastruktur seperti jalan raya, bandara, dan sarana umum lainnya. Dan yang ketiga, menghadirkan dampak lingkungan seperti sampah, pencemaran, abrasi, dan lainnya. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok perdagangan dan pelabuhan. 1. Kepadatan penduduk di sekitar lokasi perdagangan maupun pelabuhan. 2. Terbangunnya infrastruktur yang mendukung wilayah. 3. Dampak memicu ketimpangan antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah hinterlandnya. Jadi, itu saja pembahasan dari kami terkait sejarah Karimun beserta teori kutub pertumbuhan dan teori kutub pembangunan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.